Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi', pelajaran keempat, Taqsimul Ismi ilal Mudzakkar wal Muannats. Baiklah, pelajaran kali ini tentang Taqsimul Ismi ilal Mudzakkar wal Muannats, pembagian isim ke muzakkar dan muannats. Baiklah, isim atau kata benda ini bisa dibagi menjadi muzakkar dan juga muannats. Muzakkar menurut bahasa bisa kita artikan laki-laki, dan muannats bisa kita artikan perempuan. Muzakkar dan muannats ini dibagi menjadi dua, ada hakiki, kemudian ada al-majazi. Jadi ada isim muzakkar hakiki, ada isim muzakkar majazi. Begitu juga dengan muannats, ada isim muannats hakiki dan ada isim muannats al-majazi. Baiklah, apa itu al-hakiki? Hakiki maksudnya adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang pada hakikatnya berjenis laki-laki atau perempuan. Jadi hakikatnya itu memang mempunyai jenis kelamin atau gender, yaitu dari manusia atau hewan. Manusia kan ada yang muzakkar atau laki-laki dan ada yang muannats atau perempuan. Begitu juga dengan hewan, seperti yang kita ketahui, ada hewan yang muzakkar atau jantan dan ada hewan yang muannats atau betina. Nah, sedangkan al-majazi adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang dianggap atau secara bahasa itu dimasukkan ke dalam golongan jenis tertentu. Bisa dimasukkan ke dalam jenis muzakkar atau laki-laki dan juga bisa dimasukkan ke dalam golongan jenis perempuan atau muannats, seperti benda mati dan sebagainya. Jadi di dalam bahasa Arab, benda mati seperti kitabun artinya buku itu dimasukkan ke dalam jenis laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannats, walaupun pada hakikatnya tidak memiliki jenis kelamin atau gender. Hanya saja dalam bahasa Arab beberapa kata itu ada yang dimasukkan ke dalam jenis laki-laki atau muzakkar, seperti tadi yang telah saya sebutkan, kitabun, kemudian ada qalamun dan sebagainya. Ada juga benda yang dimasukkan ke dalam jenis muannats atau perempuan, seperti sabburatun atau kurrasatun dan sebagainya. Itu al-majazi. Baiklah, muzakkar hakiki ini contohnya aliyun, rajulun, asadun. Ya, aliyun, ali, kemudian rajulun, laki-laki, kemudian asadun, ini singa. Singa secara umum atau singa jantan. Ya. Nah, ali, kemudian rajul, kemudian asad, memang hakikatnya ini berjenis laki-laki, maka masuk ke dalam muzakkar. Kemudian al-muzakkar al-majazi contohnya badrun, lailun, babun. Badrun artinya bulan purnama, kemudian lailun malam, babun pintu. Nah, badrun, lailun dan babun ini pada hakikatnya benda-benda ini tidak memiliki jenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan. Namun secara bahasa kata badrun, kata lailun, dan kata babun ini dimasukkan ke dalam muzakkar atau jenis laki-laki. Maka disebut muzakkar majazi, bukan muzakkar hakiki. Nah, sekarang contoh dari isim muannats yang hakiki. Contohnya adalah Aisyah, kemudian Imro'ah, kemudian Labu'ah. Aisyah, ini nama orang, Aisyah, kemudian Imro'atun, ini perempuan, kemudian Labu'atun, artinya singa betina. Nah, Aisyah, kemudian Imro'ah, kemudian Labu'ah, ini semua pada hakikatnya memang berjenis perempuan. Aisyah, nama perempuan, Imro'ah memang perempuan, kemudian Labu'ah, singa betina. Jadi berjenis perempuan, maka masuk ke dalam muannats hakiki. Kemudian muannats majazi, contohnya sabburatun dan madrasatun. Sabburatun artinya papan tulis, kemudian madrasatun artinya sekolah. Sabburatun dan madrasatun pada hakikatnya kan tidak berjenis laki-laki maupun perempuan. Namun di dalam bahasa Arab kata sabburatun dan kata madrasatun ini dimasukkan ke dalam jenis muannats atau perempuan. Maka disebut muannats majazi, bukan muannats hakiki. Baiklah, ini pembagian isim ya menjadi isim muzakkar dan isim muannats. Isim muzakkar ada muzakkar hakiki, memang hakikatnya dia laki-laki. Kemudian ada muzakkar majazi yang sebenarnya tidak punya jenis kelamin. Hanya saja katanya di dalam bahasa Arab ini dimasukkan ke dalam golongan muzakkar. Kemudian
mu'annas juga ada hakiki dan majazi. Hakiki ini memang hakikatnya berjenis perempuan. Kemudian al-majazi, kalau majazi ini tidak berjenis laki-laki maupun perempuan, tidak berjenis kelamin, hanya saja katanya ini dimasukkan ke dalam golongan mu'annas atau perempuan. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui mana isim muzakkar dan mana isim mu'annas? Untuk mengetahui atau membedakan antara muzakkar dan mu'annas, kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Nah, yang kita perlu ketahui adalah tanda-tanda isim mu'annas. Alamatut ta'nits fil asma, tanda-tanda isim mu'annas. Apa saja tanda-tanda isim mu'annas atau perempuan? Yang pertama, at-ta al-marbutah, ta marbutah. Contohnya Fatimatu, imra'atun, dan naqatun. Nah, tak marbutah ini adalah tak yang di akhir kata ini ya. Tu, tun, dan tun ini. Tak yang di akhir kata, yang apabila kita baca diwaqafkan, diberhentikan, maka menjadi ha. Fatimah, imra'ah, naqah. Nah, ini disebut tak marbutah. Ini yang bulat ini ya. Ini adalah contoh dari isim-isim muannas yang memiliki tanda tak marbutah di akhir katanya. Fatimah, kemudian imra'ah, dan naqah, unta betina. Kemudian ciri atau tanda yang kedua adalah alifut ta'nits al-maksurah. Alif maksurah. Apa itu alif maksurah? Jadi alif maksurah itu alif yang bentuknya seperti ya di akhir kata. Contohnya Salma, Sughra, Hubla. Nah, Salma, Sughra, dan Hubla ini adalah isim mu'annas. Dilihat dari tandanya apa? Di akhirnya ada alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah itu yang bentukannya seperti ya. Namun sebenarnya dibaca alif. Salma, bukan salmai kan? Salma, ini juga Sughra, bukan Sughroi. Kemudian Hubla, bukan Hublai. Maka ini bukan ya, tapi alif. Nah, ini adalah contoh isim-isim mu'annas yang memiliki tanda alif maksurah. Ada Salma, kemudian Sughra, ini kecil untuk mu'annas. Kemudian Hubla. Hubla ini artinya wanita yang mengandung. Kemudian ciri yang kedua adalah alifut ta'nitsi al-mamdudah. Alif mamdudah. Apa itu alif mamdudah? Alif mamdudah adalah alif yang setelahnya ada hamzahnya. Kalau di dalam ilmu tajwid itu ada mad wajib muttasil. Nah, alif setelahnya itu ada hamzahnya. Contohnya hasna'u, kemudian hamra'u, as-sama'u. Nah, kata-kata ini atau isim-isim ini adalah isim mu'annas. Dia memiliki tanda yaitu alif mamdudah. Alif mamdudah ini ada alif kemudian hamzah setelahnya. Alif hamzah, kemudian alif dan hamzah di akhir katanya. Inilah contoh-contoh isim mu'annas yang memiliki tanda atau ciri alif mamdudah. Ada hasna, kemudian hamra, dan as-sama atau langit. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda isim mu'annas, maka kita bisa membedakan mana isim mu'annas dan mana isim muzakkar dengan melihat tandanya. Jika dia memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri isim mu'annas, maka dia mu'annas. Dan jika dia tidak memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri isim mu'annas, jadi tidak ada tak marbutah, tidak ada alif maksurah, dan tidak ada alif mamdudah di akhir katanya, maka dia adalah isim muzakkar. Kemudian, setelah kita mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri dari isim mu'annas, maka kita harus mengetahui pembagian lain dari isim mu'annas, yaitu isim mu'annas bisa dibagi menjadi al-mu'annas al-lafzi, kemudian al-mu'annas al-ma'nawi. Apa itu mu'annas al-lafzi? Mu'annas lafzi adalah isim yang memiliki tanda-tanda mu'annas. Jadi, di akhir katanya ada tak marbutah, ada alif maksurah, dan ada alif mamdudah. Baik isim tersebut sebenarnya dari segi maknanya itu isim mu'annas atau muzakkar. Baik isim itu sebenarnya dia adalah laki-laki atau perempuan, tapi dia memiliki tanda-tanda mu'annas. Contohnya, di sini ada isim yang memang mu'annas, yaitu Fatimatu, kemudian Khadijatu. Fatimah dan Khadijah ini hakikatnya memang mu'annas dan memiliki tanda-tanda mu'annas, yaitu tak marbutah. Maka dia adalah mu'annas lafzi dari segi ini ya, memiliki ciri atau tanda mu'annas. Kemudian ada isim yang aslinya muzakkar atau laki-laki, tetapi dia memiliki tanda-tanda mu'annas, yaitu
Tolhah, ini ada ta marbutoh. Kemudian Hamzah, ada ta marbutohnya juga. Kemudian Zakaria, ini ada alif mamdudah. Kemudian Khalifah, ini juga ada ta marbutoh di akhir katanya. Nah, walaupun dia memiliki tanda-tanda mu'annas, tapi sebenarnya kata-kata ini adalah isim muzakkar. Tolhah, Hamzah, dan Zakaria ini adalah sebuah nama dari laki-laki. Kemudian Khalifah juga biasanya adalah laki-laki. Maka isim-isim ini dia itu muzakkar tapi muannas lafzi. Lafadznya saja yang muannas. Namun hakikatnya dia tetap muzakkar. Kemudian muannas maknawi adalah isim yang secara makna memang merujuk kepada muannas atau perempuan, baik hakiki atau majazi, baik yang memang memiliki jenis kelamin seperti manusia dan hewan, atau yang majazi, yaitu tadi ya, kata benda yang sebenarnya hakikatnya tidak memiliki gender, hanya saja dimasukkan ke dalam golongan muannas walaupun lafadznya tidak memiliki ciri-ciri muannas. Jadi kebalikan dari lafzi ini, maknawi ini dia itu ada isim muannas, hanya saja tidak memiliki ciri-ciri muannas. Nah, contohnya ada banyak. Ada Zainab, Hindun, kemudian Ummun, Hamil, Murdi, Quraisy, Misro, Suria, Ainun, Yadun, dan sebagainya. Nah, kata-kata ini kalau dilihat kan tidak memiliki ciri-ciri muannas. Tidak ada ta marbutoh di akhirnya, tidak ada alif maksuroh, kemudian tidak ada alif mamdudah di akhir katanya. Hanya saja kata-kata ini adalah muannas. Zainab, Hindun, ini nama orang. Ummun, ibu. Hamil, orang yang hamil. Murdi, ini orang yang menyusui. Kemudian Quraisy ya. Mesir, Suria, Syria, kemudian Ainun, mata, Yadun, tangan. Ini semua adalah isim muannas walaupun tidak memiliki ciri-ciri muannas lafadznya. Maka disebut muannas maknawi, tapi bukan muannas lafzi. Nah, biasanya muannas maknawi ini dipakai untuk pertama nama perempuan. Jadi nama perempuan walaupun tidak memiliki ciri-ciri muannas, maka dia tetap muannas dan disebut muannas maknawi. Kemudian yang kedua, sifat dan isim khusus perempuan. Contoh di sini ummun, ibu. Kemudian hamil, orang hamil. Kemudian murdi, orang yang menyusui. Ibu, orang hamil, dan orang yang menyusui ini merupakan sifat dan isim khusus untuk perempuan. Maka dari itu, walaupun tidak memiliki ciri-ciri muannas, maka tetap dimasukkan ke dalam golongan muannas atau perempuan dan disebut muannas maknawi. Kemudian yang ketiga adalah nama suku, bangsa, negeri, dan sebagainya. Jadi semua nama suku, nama bangsa, nama negeri, kepulauan, dan sebagainya ini dimasukkan ke dalam isim muannas walaupun tidak memiliki ciri-ciri muannas. Seperti Quraisy, Misr, Suria, mungkin Indonesia, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya, itu dimasukkan ke dalam golongan isim muannas walaupun tidak memiliki ciri-ciri muannas. Kemudian, yang terakhir, anggota tubuh yang berpasangan. Nah, anggota tubuh manusia yang berpasangan seperti ainun, mata, kemudian yadun, tangan, kemudian ada uzunun, telinga, kemudian ada rijlun, kaki. Semua yang berpasangan, ada kanan kiri, maka dimasukkan ke dalam golongan isim muannas walaupun tidak memiliki ciri-ciri muannas. Nah, ini semua disebut muannas maknawi. Nah, kemudian ada yang muannas lafzi seperti ini ya. Jadi lafadznya muannas. Kemudian ada yang muannas lafzi dan maknawi seperti Fatimah dan Khadijah. Secara lafadz dia memiliki ciri-ciri muannas, masuk ke muannas lafzi. Kemudian dari segi makna dia juga memang muannas, masuk ke dalam muannas maknawi. Maka Fatimah dan Khadijah ini merupakan muannas lafzi maknawi. Dia lafadznya muannas, maknanya juga muannas. Kalau Tolhah, Hamzah, dan sebagainya, dia muannas lafzi saja. Lafadznya muannas, hanya saja maknanya muzakkar. Nah, kalau Zainab, Hindun, dan yang lainnya ini, dia muannas maknawi saja. Maknanya muannas, hanya saja lafadznya tidak memiliki ciri muannas. Nah, sebenarnya muannas maknawi ini masih banyak. Contohnya kami tampilkan di sini ada darun, rumah, negeri, kampung. Kemudian syamsun, ini matahari. Darun dan syamsun ini masuk ke dalam golongan muannas walaupun tidak memiliki ciri-ciri muannas. Dan ini tidak ada patokannya kata-kata seperti ini. Ini adalah pengecualian
dan kita bisa mengetahui pengecualian ini dengan memperbanyak membaca bacaan bahasa Arab. Baiklah, ini ada tambahan. Jadi ada juga kata atau isim yang dia itu bisa masuk ke dalam golongan muzakkar dan juga bisa masuk ke dalam golongan muannats. Kadang disebut sebagai muzakkar, kadang disebut sebagai muannats. Ini ada beberapa dan mungkin bisa dihafalkan. Ada dalwun, timba atau gayung, kemudian sikinun, pisau, kemudian sabilun, jalan, torikun, jalan juga, sukun, pasar, lisanun, lisan, ziraun, lengan ya, silahun, senjata, so'un, takaran so' ya. Kemudian unukun, leher, kemudian khomrun, minuman keras. Kemudian ada sakhlatun, anak domba atau kambing, laki-laki maupun perempuan, jantan maupun betina. Hayyatun, ular. Kemudian syatun, seekor domba. Kemudian robaatun, ini orang yang tingginya tengah-tengah, antara tinggi dan pendek. Semua kata ini bisa masuk ke dalam golongan muzakkar atau muannats. Bisa kita perlakukan sebagai muzakkar atau muannats. Itu boleh. Jadi ada yang kata-kata yang tidak memiliki tanda muannats tapi juga bisa disebut muannats juga. Ada kata-kata yang memiliki tanda muannats namun bisa juga disebut muzakkar dan sebaliknya. Ini adalah pengecualian. Namun yang perlu diketahui sebagai dasar pengetahuan kita bahwasanya tadi muannats itu mempunyai ciri tak marbutah, alif maksurah dan alif mamdudah. Muzakkar tidak memiliki ciri tersebut. Itu dasarnya. Jadi itu adalah asas atau rumus atau kaidah dasarnya. Adapun pengecualian seperti ini, insya Allah kita akan memahaminya setelah kita memperbanyak bacaan atau mendengarkan pembicaraan orang Arab yang memakai bahasa Arab fusha. Inilah pembagian isim ke dalam golongan muzakkar dan muannats.